Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahu tsana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifai wa Syekh Bahaidin An-Naqsyabandi wa Syekh Abdullah Al-Harari wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah, pemirsa Madu TV yang berbahagia. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala kembali mentakdirkan kita untuk bisa bersama-sama dalam majelis ilmu. Karena setiap sesuatu yang terjadi itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala pada azal. Allah telah menentukannya terjadinya pada azal sehingga terjadi. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, kita masih membaca hadis-hadis yang berkenaan dengan masalah nikah. Mari kita memulai ngaji kita dengan mengikhlaskan niat kita masing-masing lillahi ta'ala. Qala al-muallif rahimahullah wa an Abi Burdah ibni Abi Musa an abihi radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nikaha illa biwaliyin. Qala wasdawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la nikaha, ora ana nikah iku maujud illa biwaliyin, kejaba kelawan wali. Rawahul khamsatu wa sahahahu Ibnu Al-Madini wa Tirmidzi wa Ibnu Hibban wa illa bil irsal. Hadirin rahimakumullah, diriwayatkan dari Abi Burdah ibn Abi Musa dari ayahnya Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhuma. Beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada pernikahan, artinya pernikahan itu tidak sah illa biwaliyin, kecuali dengan adanya seorang wali. Adanya seorang wali dalam mazhab Syafi'i adalah salah satu rukun dari rukun pernikahan. Ada
calon suami, ada calon istri, ada wali, ada 2 orang saksi, kemudian ada akdun nikah, ada sirah akad pernikahan. 5, ini rukun nikah. Jika salah satu dari 5 ini tidak terpenuhi, maka pernikahannya nggak sah. Maka pernikahannya tidak sah. Misalnya nggak ada walinya, seperti disebutkan dalam hadis ini, maka pernikahannya nggak sah. Atau nggak ada 2 orang saksi, maka pernikahannya itu tidak sah. Atau misalnya nggak ada calon pengantinnya, nah, jelas nggak sah. Hadirin rahimakumullah, nggak ada suaminya atau nggak ada istrinya juga tidak sah akad pernikahannya, atau nggak ada akadnya maka juga tidak sah. Jadi ini rukun, salah satu dari 5 itu harus ada untuk sahnya sebuah akad pernikahan. Nah, tentang wali, meskipun ada pendapat yang lain, ini kita berbicara dalam mazhab Syafi'i harus ada wali. Ada sebagian mazhab yang mengatakan sah tanpa wali, tetapi harus ada 2 orang saksi. Ada sebagian mazhab yang mengatakan sah tanpa saksi, tapi harus ada wali. Jadi ada pendapat yang mengatakan tanpa wali sah, tapi harus ada 2 saksi. Kalau nggak ada 2 orang saksi maka nggak sah. Ada sebagian yang mengatakan tanpa saksi itu boleh atau sah, tetapi harus ada wali. Dan tidak boleh digabungkan antara mazhab itu, karena menjadikan talfiq itu menjadikan tidak sahnya akad pernikahan itu menurut semua mazhab. Ini yang sering kita contohkan sebagai bentuk talfiq yang diharamkan, yaitu talfiq itu menyatukan beberapa mazhab yang menjadikan, ini yang diharamkan, yang menjadikan amalan itu tidak sah menurut semua mazhab. Itu talfiq yang diharamkan. Yaitu seperti misalnya menggabungkan antara 2 mazhab, antara mazhab yang mengatakan boleh tanpa wali dan mazhab yang mengatakan boleh tanpa saksi. Kemudian digabungkan tanpa wali, tanpa saksi. Nah, pernikahan cuma laki-laki, perempuan saja, udah akad nikah. Misalnya si perempuan mengatakan saya nikahkan diriku padamu, misalnya dengan mahar sekian, tanpa adanya wali, tanpa adanya saksi, maka itu tidak sah menurut semua mazhab. Nggak sah menurut mazhab Syafi'i, tidak, karena nggak ada wali, nggak ada saksi. Tidak sah menurut mazhab Hanafi karena nggak ada saksi. Nggak sah menurut mazhab Maliki karena nggak ada wali. Nggak sah menurut mazhab Hambali. Dan menurut semua mazhab, semua para ulama mujtahid, pernikahan seperti itu tidak sah. Ini bentuk talfiq yang diharamkan. Hadirin rahimakumullah, dalam mazhab Syafi'i harus ada seorang wali dan harus ada 2 orang saksi. Seperti yang kemarin kita sebutkan, walinya secara berurut, mulai dari ayahnya perempuan itu. Atau yang kedua adalah kakek, jika ayahnya ini sudah mati. Atau ada tetapi nggak memenuhi syarat. Misalnya ada ayahnya murtad misalnya. Atau misalnya ayahnya itu orang yang tidak adil, maka bisa bergeser kepada kakeknya karena ayahnya nggak ada atau tidak memenuhi syarat. Nah, kalau kakeknya sudah mati atau juga tidak memenuhi syarat, maka bisa berpindah. Nah, sebelumnya kakek yang dimaksud adalah bapaknya bapak, bukan bapaknya ibu, tetapi karena wali semuanya adalah dari jalur laki-laki, dari jalur bapak. Baru kemudian saudara laki-laki. Baru kemudian anaknya saudara laki-laki.
baru kemudian paman yang sekandung, baru kemudian anaknya paman dari jalur bapak semuanya, baru kemudian kalau nggak ada adalah al-qadhi atau al-hakim, kemudian kalau nggak ada lagi baru kemudian muhakkam. Ya, ini urutan dari wali nikah, dan wali harus ada dalam sebuah akad pernikahan. Tanpa wali maka menurut madhab Syafi'i itu tidak sah. Dalam riwayat yang lain, la nikaha illa biwaliyin wa syahidaini, dan dengan 2 orang saksi. Hadirin rahimakumullah. Wa an Aisyata, saksi pun dia harus 2 orang saksi yang adil, 2 orang laki-laki yang dia adalah adil. Nah, ada ketentuan-ketentuan yang dijelaskan oleh para fuqaha dalam kitab-kitab mereka. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat wasdawah sapa Aisyah, qala wasdawah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuma mar'atin, endi-endi ana wong wadon nakahat kang nikah sapa wadon bi ghairi izni waliha, kelawan tanpa izine waline imra'ah, fanikahuha mongko utawi nikahe imra'ah iku batilun, batil, tidak sah. Batil artinya enggak sah. Fa in dakhala lamun fa in dakhala biha, lamun jima sapa wong biha kelawan imra'ah, falaha mongko iku ketuwe imra'ah al mahru utai mahar bima kelawan barang istahalla kang amri halal sapa wong min farjiha sangking farjine imra'ah. Fa inistajaru mongko lamun bersengketa sapa wong, artinya para walinya, fasultanu mongko utawi sultan iku waliyuman waline wong la waliyalahu kang ora duweni wali, la waliya kang ora ana wali iku maujud lahu ketuwe man. Akhrajahul arba'atu ilan Nasa'i wa sahahahu Abu Awanata wa Ibnu Hibban wal Hakim. Diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bahwa beliau berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, perempuan manapun yang dia menikah dengan tanpa izin walinya, artinya dia menikah tanpa walinya, maka nikahnya itu batal, tidak sah, pernikahannya itu tidak sah. Apabila dia didukhul, misalnya yang laki-laki yang menikahinya tanpa wali itu menggaulinya, menjimaknya, maka dia berhak, perempuan itu berhak untuk mendapatkan mahar. Mahar yang dimaksud di sini bukan mahar. Kenapa? Karena bukan, itu kan pernikahannya nggak sah, tetapi qimatul mahar. Jadi harta yang yang semacam mahar. Sebagai apa? Istahalla min bima istahalla min farjiha, disebabkan karena dia telah menjima perempuan itu, yang itu sebenarnya akad pernikahannya itu tidak sah. Fa in istajaru, apabila mereka itu bersengketa tentang nilai maharnya, maka sultan itu yang akan menjadi wali bagi seorang perempuan yang tidak memiliki wali. Hadirin rahimakumullah. Nah, ini memperkuat hadis yang sebelumnya, bahwasanya izin seorang wali dalam pernikahan, izinnya itu yang dimaksud apa? Ya, wali itu yang menikahi, karena yang menikahkannya, bukan yang menikah, yang menikahkannya, sedikit salah bahasa, keliru maksudnya. Menikahi sama menikahkan itu berbeda. Jadi kalau seorang wali memberi izin, maka dia yang menikahkan perempuan tersebut, anaknya misalnya, dia yang menikahkannya. Jadi izinnya wali, artinya wali itu yang menikahkan
perempuan tersebut. Atau kalau bukan dia adalah wakilnya, karena wali ini bisa diwakilkan. Sebagaimana calon suami juga boleh mewakilkan kepada orang lain. Nah, misalnya karena sesuatu hal walinya kemudian mewakilkan kepada orang lain, seorang kiai atau seorang ustadz, diminta mewakili ayahnya untuk menikahkan putrinya. Itu diperbolehkan, wakil. Namanya taukil, mewakilkan akad pernikahan kepada orang lain. Seperti yang banyak dilakukan di sini, di daerah kita ini, banyak orang tua yang mewakilkan akad pernikahannya kepada orang lain. Nah, karena kurang percaya diri mungkin walinya, karena nggak bisa melafalkannya dengan lancar, karena sebagian orang tua itu nggak percaya diri. Mestinya dia punya anak ya harusnya percaya diri, tetapi ada sebagian yang nggak percaya diri, takut nanti gretolen, takut nanti salah-salah misalnya, atau dia melihat bahwa lebih sreg hatinya kalau nanti yang mengakatinya, lebih sreg itu artinya lebih mantap kalau yang mengakati putrinya itu misalnya guru dari putrinya itu, misalnya anaknya itu mondok, kemudian dia lebih mantap seandainya kiainya yang mengakatinya atau gurunya yang mengakatinya, sehingga kemudian orang tuanya itu taukil, mewakilkan dalam pelaksanaan akad nikah kepada orang lain, boleh. Nah, sehingga kita sering melihat yang menikahkan itu seorang kiai atau seorang ustadz, atau terkadang yang menikahkan adalah Pak Penghulu. Pak Penghulu yang menikahkannya secara langsung. Semestinya Pak Penghulu kan dia hanya mencatat saja pernikahan yang terjadi, karena dia bukan wali, walinya adalah ayahnya, atau yang tadi sudah kita urutkan berdasarkan urutan yang ditentukan oleh syara. Hadirin rahimakumullah, jadi boleh untuk diwakilkan. Kalau di daerah Kediri ini banyak sekali wali yang mewakilkannya kepada, kadang kalau nggak ada kiai atau ustadz, kepada penghulu yang menikahkannya. Itu diperbolehkan. Diperbolehkan, nggak dilarang. Tetapi di daerah lain sering orang tuanya yang maksa, karena ini anak saya yang lebih merasa berhak untuk menikahkannya. Ya memang dia yang berhak, tapi kan boleh diwakilkan. Tetapi dia pengen sebagai orang tua ingin menikahkan putrinya sendiri. Meskipun gretolen, meskipun salah-salah, diulang 10 kali pun nggak masalah. Terkadang kemudian orang tua atau ayahnya ini menikahkan putrinya sendiri. Ya boleh juga, memang karena itu adalah hak dia untuk menikahkan putrinya. Jadi kalau ayahnya misalnya tidak memberi izin, atau walinya secara umum tidak memberi izin dengan tidak mengakatinya atau tidak nyuruh orang untuk melakukan akad pernikahan, maka ya nggak sah karena nggak ada walinya. Kalau taukil bisa misalnya jarak jauh, misalnya orang tuanya ada di luar Jawa misalnya, kemudian perempuannya di sini, diwakilkan kepada seseorang untuk menikahkannya, juga bisa karena dia jaraknya jauh, atau karena dia berada di dekat di situ karena memang dia ingin dinikahkan oleh orang lain, itu juga diperbolehkan. Nah, calon pengantinnya yang laki-laki juga bisa diwakilkan kepada orang lain. Misalnya kita nggak ada di sini, yang laki-lakinya nggak ada di sini, laki-lakinya masih belajar di luar negeri misalnya, sementara dia ingin diakadkan sekarang di sini, maka ada wali perempuan itu, kemudian ada laki-laki yang mewakili dari suaminya yang ada misalnya jauh di sana. Boleh dilakukan akad pernikahan dengan dia diwakili oleh orang lain. Namanya taukil, taukil, mewakilkan. Hadirin rahimakumullah,
Jika terjadi suatu pernikahan tanpa wali, artinya nanti terjadi kalau nggak sah ya zina kan. Kalau dia melakukan hubungan suami istri. Nah, maka di sini yang suaminya atau bukan suaminya, dari yang laki-laki yang menikahinya dengan tanpa wali, itu dia harus membayar qimatul mahar. Nah, karena dia telah seakan-akan dia menghalalkan farjinya dengan farji perempuan itu dengan menggaulinya. Jika kemudian terjadi persengketaan antara para walinya dengan misalnya laki-laki itu, maka sultan yang menjadi wali bagi orang yang tidak memiliki wali. Jadi sultan itu ya nama lain dari khalifah atau imam, itu sultan. Kalau dulu sultan itu biasanya dia raja di bawah raja yang tinggi, daerah-daerah. Sultan, seperti Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, dia bukan yang tertinggi karena masih ada khalifah di atasnya atau imam di atasnya. Nah, itu bisa menjadi wali bagi seorang perempuan yang tidak memiliki wali. Misalnya tadi dari urutan wali nggak ada semuanya. Bapak sudah mati, kakak apalagi sudah mati duluan. Misalnya, meskipun nggak mesti ya, kakek nggak mesti lebih dulu mati daripada bapak. Kadang bapak lebih dulu mati. Seperti Nabi, kan ayah beliau lebih dulu meninggal daripada kakeknya, Abdul Muttalib. Nah, tetapi dia nggak ada, ayahnya nggak ada, kakeknya nggak ada juga, saudara laki-lakinya nggak, dia anak tunggal, perempuan anak tunggal. Pamannya nggak ada, semuanya perempuan. Anaknya paman nggak ada juga. Wah, nggak ada sama sekali walinya, nggak ada sama sekali. Maka di sini yang menjadi wali adalah hakim atau sultan, itu yang menjadi walinya. Jika nggak ada juga, maka baru kemudian muhakkam. Nah, muhakkam itu seseorang yang diangkat menjadi wali oleh dua 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 pasangan ini atau dua orang ini, laki-laki dan perempuan, diangkat menjadi wali. Dia orang soleh misalnya, diangkat menjadi wali agar nanti bisa menikahkan keduanya. Akhrajahul arba'ah ila Nasa'i wa sahahahu Abu Awanah wa Ibnu Hibban wal Hakim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kita lanjutkan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, saat temene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku qala, dawuh sapa Rasulullah, la tungkahu ora den nikahaken sapa al-ayyimu janda, rondo, kalau bahasa Jawanya rondo, hatta tustamara, sehingga den jalui pendapat sapa al-ayyim, wala tungkahu lan ora den nikahaken sapa al-bikru perawan, hatta tusta'dzana, sehingga den jalui izin sapa bikr. Qalu, ngucap sapa para sahabat, ya Rasulullah, ya Rasulullah, wa kaifa, lan halih kaya apa iznuha, lan iku halih kaya apa iznuha utawi izine bikr. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi, antas kuta yen to meneng sapa bikr. Muttafaqun alaihi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bersabda, seorang janda itu tidak dinikahkan oleh walinya, tidak dinikahi juga, tidak dinikahkan oleh walinya sampai dia itu dimintai pendapat. Artinya dia harus ngomong dengan ucapan antara iya mau atau enggak, saya tidak mau. Nah, itu hatta tustamar. Sedangkan perawan atau gadis itu tidak dinikahkan sampai dimintai izin. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana izinnya seorang gadis itu? Yaitu apabila gadis itu diam. Muttafaqun alaih. Hadirin rahimakumullah, ini dalam
permasalahan pernikahan. Seorang wali nikah kan harus seorang wali yang menikahkannya. Nggak bisa seorang perempuan menikahkan dirinya sendiri meskipun dia janda. Karena ada sebagian pendapat yang salah paham dalam masalah ini, menganggap kalau janda boleh menikahkan dirinya sendiri. Kalau gadis nggak boleh menikahkan dirinya sendiri, tetapi kalau sudah janda, boleh dia untuk menikahkan dirinya sendiri. Enggak. Namanya pernikahan tetap harus dengan wali yang menikahkannya. Nah, seorang wali yang berhak untuk menikahkannya, baik itu gadis ataupun janda. Janda itu maksudnya bagaimana? Yang disebut di sini al-ayyim, maksudnya as-sayyib, itu adalah perempuan yang pernah melakukan akad pernikahan, kemudian diceraikan oleh suaminya, atau ditinggal mati oleh suaminya. Suaminya sudah mati, atau dia sudah diceraikan. Maka itu namanya as-sayyib atau al-ayyim di sini. Kalau dia mau dinikahkan lagi, maka harus dimintai persetujuan. Nah, dan persetujuannya kalau seorang janda itu harus dengan dengan dia ngomong langsung. Nah, iya, saya setuju untuk dinikahkan dengan si fulan. Enggak, saya enggak setuju untuk dinikahkan dengan si fulan. Dengan ucapan. Karena dia kan sudah pernah menikah, sehingga pada umumnya dia tidak malu untuk mengungkapkan pendapatnya ketika dimintai izin untuk dinikahkan. Dia akan bicara apa adanya. Beda dengan seorang gadis. Kalau seorang gadis ini biasanya gadis dulu. Gadis dulu. Kalau gadis sekarang malah minta untuk dinikahkan. Nah, atau misalnya dia sudah ngomong sama orang tuanya. Belum dimintai izin, dia sudah izin sama orang tuanya. Jadi bukan orang tuanya yang minta izin, tetapi gadisnya yang minta izin. Misalnya, Pak, tolong nikahkan saya dengan si fulan misalnya. Karena kami sudah sama-sama suka misalnya. Jadi kalau gadis sekarang kan banyak yang seperti itu. Kalau gadis dulu kan dia diam. Nah, dia diam. Sehingga kalau dia gadis belum pernah menikah, maka tusta'zan, hatta tusta'zana, dimintai izin. Mau apa enggak kamu saya nikahkan dengan si fulan, oleh walinya, dimintai izin. Nah, kalau dia diam, izinnya seorang gadis itu adalah diamnya. Ini pada umumnya, enggak secara mutlak. Karena ada juga gadis yang ngomong secara langsung. Izinnya itu dengan diamnya. Karena seorang gadis biasanya, kalau dia mau, itu diam. Kalau dia enggak mau, biasanya tegas. Langsung dia tegas. Enggak mau saya. Biasanya tegas. Tapi kalau diam, wah tandanya dia mau. Karena kalau nggak mau dia akan ngomong. Gitu. Tapi ini apa? Ghaliban. Nah, menurut ukuran umumnya gadis karena malu sama bapaknya. Kalau bapaknya tanya misalnya, kamu mau saya nikahkan dengan? Biasanya gadis itu malu kalau ditanya, sehingga dia diam saja. Tapi diam malu-malu itu terlihat kan pada wajahnya. Diam seperti mau tapi malu, atau malu tapi mau. Jadi terlihat pada wajahnya kalau dia tersipu-sipu malu, yang sebenarnya yang terlihat bahwa dia mau. Itu bisa dinilai ya, bisa dinilai. Kalau diam nggak mau, itu juga terlihat pada wajahnya. Ada seorang perempuan itu nggak mau juga diam dia, tapi diamnya lain pada wajahnya, seperti marah itu wajahnya. Maka ini tadi ukurannya adalah ukuran umum.
Jadi Nabi ketika ditanya bagaimana izinnya seorang gadis, dikatakan gadis itu memberi izin yaitu apabila dia diam. Dan memang sebaiknya seorang perempuan itu ya pemalu dia. Nah, pemalu. Tetapi juga tidak masalah apabila seorang perempuan gadis jika dia nggak setuju langsung ngomong saja, karena itu akan akan membahayakan nasib dia ke depan apabila kemudian dia dengan terpaksa dia diam saja ketika dia sebenarnya nggak mau dinikahkan dengan si fulan, tetapi dia diam saja, akhirnya dinikahkan oleh walinya, kemudian dia tidak mendapatkan kebahagiaan karena menikah dengan orang yang dia tidak cintai. Wa ani bin Abbasin radhiyallahu anhuma, lan saking Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, dawuh sapa Kanjeng Nabi, as-sayyibu utawi rondo iku ahakku luweh berhak binafsiha kelawan awak dhewe ne sayyib min waliha tinimbang saking waline sayyib. Wal bikru lan utawi bikr utawa gadis perawan iku tustak maru dan jalui izin sapa bikr wa idnuha lan izine bikr iku suku tuha menenge bikr. Rawahu Muslim. Wa fil lafdhin laisa ora ana iku lil wali ketue wali ma asayyibi sartane rondo amrun perintah. Waliyati matulan utawi wadon yatim iku tustak maruten jalui izin. Rawahu Abu Dawud wa Nasa'i wa sahahahu Ibnu Hibban, dijalui pendapat atau izin. Hadirin rahimakumullah. Ini sebenarnya hadis ini sama ya penjelasannya dengan hadis sebelumnya. Tetapi di sini disebutkan bahwa seorang janda itu lebih berhak atas dirinya daripada walinya. Ini yang sering tadi kita katakan sering disalahpahami. Hadis ini ketika dikatakan seorang janda itu lebih berhak atas dirinya daripada walinya. Di sini disalahpahami kemudian bahwa seorang janda boleh menikahkan dirinya sendiri. Itu nggak benar, pemahaman seperti itu tidak benar karena berlawanan dengan hadis-hadis yang lainnya. Lebih berhak atas dirinya itu artinya dia tidak bisa untuk dipaksa untuk menikah. Dipaksa itu bagaimana? Dinikahkan tanpa seizin janda itu nggak bisa. Karena ada wali itu ada dua macam. Ada wali namanya wali mujbir. Ada wali ghairu mujbir. Wali mujbir itu wali yang boleh menikahkan putrinya, menikahkan seorang perempuan tanpa seizin perempuan itu asalkan sekufu. Sekufu baik itu dari sisi agamanya maupun dari sisi dunianya. Siapa itu wali mujbir? Hanya dua saja, yaitu ayah dan kakek. Itu wali mujbir. Selain itu, dia tidak berhak untuk menikahkan seorang perempuan tanpa seizin perempuan tersebut. Itu wali mujbir. Misalnya, ada seorang ayah, seorang laki-laki punya anak perempuan, masih gadis, perempuannya masih gadis. Kemudian ada seorang laki-laki, ini laki-laki ini bagus betul misalnya, sudah dunianya dia nasabnya bagus, tampan lagi, kaya lagi dari sisi dunia. Dari sisi agamanya pinter, alim, ilmunya luas, soleh lagi. Ya kan?
Udah lengkap ini sebenarnya, sudah sekufu, sudah pas ini kalau dinikahkan dengan anaknya. Udah ini anak saya pasti mau nih. Kalau nggak mau ya udah saya nikahkan aja dengan dia. Karena dia kalau punya suami seperti ini, insya Allah dia akan bahagia. Gimana nggak bahagia? Sudah kaya, akhlaknya bagus, tampan lagi, nasabnya bagus. Gimana kalau dia sudah mapan, rumahnya sudah ada, mobilnya juga sudah ada, sudah lengkap semuanya. Udah langsung walinya langsung menikahkannya. Terkadang kan anak nggak mau, karena apa? Sudah punya calon, dia sudah punya calon sendiri. Dinikahkan dengan yang sudah hampir sempurna begini, dari sisi dunia dan agamanya sudah bagus, kadang berat juga perempuan ini. Malah pilih yang nggak jelas, laki-laki yang nggak jelas. Alasannya cinta misalnya. Iya kan? Sering alasannya apa? Alasannya cinta. Sementara yang ini karena belum kenal akhirnya dia bilang nggak cinta. Padahal nanti kalau dia menikah mungkin sehari sudah langsung jatuh cinta. Karena apa? Lengkapnya apa yang ada dalam laki-laki itu. Tapi karena dia belum kenal akhirnya perempuan ini nggak mau, saya nggak mau dia. Kemudian bapaknya gimana? Ini anak yang dimauinya anak yang nggak jelas ini, pengangguran lagi, ilmunya juga nggak seberapa, akhlaknya nggak bagus. Udah dinikahkan saja sama bapaknya dengan laki-laki pilihan bapaknya. Maka itu sah. Nah, kalau yang menikahkan wali mujbir, ayah atau kakeknya. Ayah atau kakeknya. Udah, akad pernikahannya itu menjadi sah. Mungkin sehari dua hari ngambek perempuannya itu masih ingat-ingat pacarnya mungkin, tetapi 2 hari 3 hari kemudian dia sudah lupa dengan pacarnya karena pilihan bapaknya memang sudah sekufu, memang bagus. Karena orang tua ini sebenarnya kan nggak ingin anaknya itu celaka, itu kan nggak mungkin, nggak ingin anaknya sengsara hidupnya, itu tidak ingin. Karena itu sering orang tua itu banyak pilihan kriteria dari orang tua dibandingkan dengan anak. Kalau anak ini sering mikirnya apa? Mikirnya singkat, dia nggak panjang berpikir, pokoknya senang ya udah menikah gitu saja. Nggak mikir nanti setelah menikah sengsara dia karena karena tidak difikirkan panjang. Itu namanya wali mujbir. Itu hanya bisa dilakukan kepada yang gadis. Kalau dia sudah janda, nggak bisa seorang wali melakukan itu. Nah, harus dia dimintai persetujuan. Dan wali mujbir hanya 2 saja, yaitu ayah dan kakek. Selain ayah dan kakek nggak bisa menikahkan meskipun dia gadis dengan laki-laki pilihan mereka. Itu berlaku untuk apabila anaknya masih gadis. Kalau sudah janda, maka harus betul-betul ditanya. Itu yang dimaksud bahwa janda ahaqqu binafsiha min waliyiha. Dia lebih berhak atas dirinya. Bukan berarti dia boleh menikahkan dirinya, tetapi dia boleh untuk setuju atau tidak setuju. Dan nggak boleh walinya, meskipun itu bapak, memaksakan diri kepada anaknya yang sudah janda misalnya. Dia berpikir bapaknya, anak saya udah menjanda bertahun-tahun, kasihan. Ini sudah ada laki-laki yang bagus, dari sisi dunianya bagus, dari sisi agamanya bagus, lah saya paksa aja untuk menikah. Nggak bisa kalau perempuan itu adalah thayyib atau janda. Bisa difahami ya. Jadi beda antara bikr dengan thayyib. Wali juga demikian, itu ada yang disebut dengan mujbir, ada yang ghairu mujbir. Tapi kalau tadi seorang wali mujbir menikahkan putrinya yang masih gadis, itu ketentuan bolehnya apabila memang sekufu, ya, sekufu. Kalau bapaknya ini misalnya mikirnya cuman, karena ada bapak yang mikirnya cuman duniawi saja. Misalnya ada seorang laki-laki kaya, misalnya duitnya banyak, tapi jelek, wajahnya jelek, akhlaknya jelek misalnya. Tapi bapaknya sama ibunya nih, ayo
dinikahkan aja kaya, nanti kita bisa kaya mendadak misalnya kalau punya menantu kayak dia. Nah ini namanya apa? Bermasalah, bermasalah. Tidak sebaiknya seorang tua seperti itu. Karena faktanya di lapangan zaman sekarang atau mungkin dari zaman dulu memang banyak orang juga orang tua yang mata duitan. Nah, mata duitan itu yang dilihat hanya kalau pilih menantu itu hanya dilihat duitnya saja. Bahkan seakan-akan anaknya itu dijual untuk keuntungan kedua orang tuanya. Ada yang seperti itu. Ada artinya ya nggak banyak ya, orang tua yang mementingkan dirinya sendiri tidak memikirkan anaknya, karena pada umumnya orang tua itu pasti berpikir untuk kebaikan dari anak-anaknya. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala, kita lanjutkan. Qala Rasulullah, qala wasdawa sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tuzawwiju almar'atul mar'ata, la tuzawwiju ora nikahaken sapa almar'atu wong wadon almar'ata ing wong wadon liya. Wala tuzawwiju lan ora nikahaken sapa almar'atu wong wadon nafsaha ing awak dirine mar'ah. Rawahu Ibnu Majah wa Daraqutni wa rijaluhu thiqat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan dari Abi Hurairah, seorang perempuan itu tidak bisa menikahkan perempuan yang lain. Dan juga seorang perempuan tidak bisa menikahkan dirinya sendiri. Nah, tadi wali atau seorang perempuan itu tidak bisa jadi wali nikah. Kalau waliullah bisa. Nah, seorang perempuan jadi waliullah itu bisa. Asalkan perempuan itu beriman dengan iman yang benar, berakidah ahli sunnah wal jamaah, kemudian dia menjalankan semua yang wajib zahiran wa batinan, meninggalkan yang haram semuanya zahiran wa batinan, kemudian melakukan amalan sunnah secara istiqamah, maka perempuan bisa jadi waliullah. Seperti Rabi'ah al-Adawiyah, seperti Sayyidah Aisyah, para istri Nabi, semuanya adalah wali dari kalangan perempuan. Sayyidah Fatimah dan seterusnya banyak. Sayyidah Nafisah itu adalah wali-wali dari kalangan perempuan, tapi waliullah. Tapi kalau waliun nikah nggak bisa, meskipun dia sholihah nggak bisa jadi wali. Juga nggak bisa dia jadi wakil untuk jadi wali nikah. Seorang perempuan tidak bisa jadi wali. Misalnya bapaknya nggak ada, yang ada ibunya, nggak bisa ibunya jadi wali. Saudara laki-lakinya nggak ada, yang ada saudara perempuan, nggak bisa jadi wali. Kakeknya nggak ada, yang ada neneknya, nggak bisa neneknya jadi wali. Jadi yang jadi wali itu harus laki-laki, sebagaimana yang tadi kita urutkan. Jika sudah nggak ada, ya sudah walinya wali hakim, yaitu al-qadhi, sultan, itu yang menjadi walinya. Tidak bisa seorang perempuan menjadi wali. Ini tegas disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la tuzawwijul mar'atu al-mar'atah. Juga nggak boleh wala tuzawwijul mar'atu nafsaha. Memperkuat yang tadi kita telah sebutkan, nggak boleh seorang perempuan menikahkan dirinya sendiri. Nah, karena ada yang mempraktekkan seperti ini. Dalam kondisi tertentu ada yang nekat kemudian mengamalkan pendapat yang enggak jelas, yang dia tidak ketahui, kemudian apa? Dia ngomong kepada seorang laki-laki, saya nikahkan diriku padamu. Misalnya dia mengatakan seperti itu dengan mahar sekian. Kemudian setelah itu keduanya melakukan hubungan suami istri. Walinya enggak ada, saksinya nggak ada, dia nikahkan dirinya sendiri. Karena kalau yang mengatakan nggak ada wali, nggak apa-apa, memang ada, tetapi harus ada 2 orang saksi seperti yang tadi kita sampaikan.
Rawahu Ibnu Majah wa Daraqutni wa rijaluhu thiqat. Harus lebih berhati-hati ya dalam masalah pernikahan, harus lebih berhati-hati dibandingkan dalam muamalah yang lainnya, dalam akad-akad yang lainnya. Meskipun semuanya juga harus berhati-hati dalam jual beli, dalam hal sewa menyewa, dalam hal hutang piutang, pinjam meminjam, itu semuanya harus berhati-hati karena kalau nggak memenuhi ketentuan syarak tidak sah muamalah itu. Namun dalam persoalan pernikahan itu harus ekstra lebih berhati-hati dibandingkan dengan muamalah yang lainnya. Kalau dalam muamalah misalnya jual beli, maka ujung-ujungnya jika tidak terpenuhi ketentuan syaraknya, maka tidak sah dan ujungnya dia memakan makanan yang haram. Karena barang yang diperjualbelikan tidak bisa menjadi milik penjual ataupun pembeli sehingga dia memakan harta orang lain bil batil. Itu akibat yang akan terjadi. Dan itu bahaya juga. Karena di dalam hadis disebutkan kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh dari makanan yang haram maka neraka lebih baik bagi dia. Artinya ada ancaman neraka bagi orang yang memakan makanan yang haram. Nggak bisa diremehkan. Nah, tapi kita berbicara tentang masalah yang lebih akibatnya lebih fatal lagi adalah apabila seseorang tidak berhati-hati dalam persoalan pernikahan. Asal saja menikah tanpa memenuhi ketentuan syarat-syarat maupun rukun-rukun dalam pernikahan. Kenapa? Karena akibatnya adalah nanti perzinaan. Akibatnya adalah perzinaan. Pada masa sekarang kan banyak orang yang merekayasa sebuah pernikahan. Kadang dia punya wali, ngakunya nggak punya wali. Ada walinya, dia bilang nggak ada walinya. Karena walinya nggak mau menikahkan dia, kemudian dia bilang nggak ada wali, padahal walinya ada. Terkadang ada seorang perempuan yang kemarin kita katakan iddahnya belum habis, dia sudah nikah. Macam-macam kasus di lapangan orang yang kemudian menikah tanpa memenuhi ketentuan syarat. Harus berhati-hati karena jika sampai nggak sah maka akibatnya adalah perzinaan. Jika seseorang berzina kemudian dengan sebab itu melahirkan seorang anak, anaknya anak zina. Jika anaknya itu perempuan maka nanti dia tidak bapak biologisnya tidak bisa menjadi wali nikahnya. Jika dia nggak paham kemudian menikahkannya, maka akan terjadi perzinaan lagi. Belum lagi seorang anak zina berpotensi untuk melakukan hal yang sama apabila dia tidak dididik dengan yang baik, dengan ilmu agama yang baik. Dia akan mengkhawatirkan terjadinya hal yang sama seperti yang dilakukan oleh kedua orang tuanya dan seterusnya. Nah, jadi nasab ini akan berantakan kalau tidak seseorang berhati-hati dalam persoalan pernikahan. Sehingga dikatakan di sini harus ihtiyatnya, kehati-hatiannya itu harus ekstra dibandingkan dengan muamalah yang lainnya. Jangan mempermudah persoalan dalam masalah akad pernikahan. Tetapi bukan berarti kalau seseorang memang memahami punya ilmu tentangnya, bukan berarti nggak boleh. Kalau dia misalnya tahu bagaimana menikah dalam mazhab Hanafi, kemudian dia memilih untuk mengikuti mazhab Hanafi dalam pernikahannya. Dia tahu tentang pernikahan dalam mazhab Maliki, kemudian dia mau mempraktekkan nikah dengan mazhab Maliki. Dia tidak berdosa karena memang dia bertaklid kepada imam mujtahid yang mu'tabar. Tetapi dia harus paham tentang masalah itu, bukan kemudian asal saja dipilih-pilih, kemudian yang dia sukai untuk mempermudah, tetapi dia tidak memahami ketentuan-ketentuan
dalam pernikahan dalam mazhab tersebut secara menyeluruh. Karena itu seseorang yang mau menikah dia wajib untuk belajar tentang ahkamun nikah. Belajar terlebih dahulu sebelum menikah agar nanti pernikahannya yang paling utama itu adalah bisa sah. Wa an Nafi'in, satu lagi, wa an Nafi'in an Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala nahawus ngelarang sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anisyghari saking nikah syighar, bukan syighar, bukan pakai shad. Karena kalau salah sin sama shad sama shin nanti maknanya berubah. Karena ada orang yang mendengar nahan nabiyyu, misalnya naha Rasulullah anis syighar, salah syighar. Nah, kemudian dia memaknainya Rasulullah melarang menikahi anak kecil. Misalnya. Jadinya apa? Jadinya salah paham. Dijadikan sebagai dalil, ternyata enggak seperti itu yang dimaksud. Bagaimana asyighar pakai shin ini? Wasyigharu lan utawi syighar iku ayu zawija yen to nikahaken sapa rajul wong lanang ibnatahu ing anak wadone rajul. Ala ayu zawijahu ing atase yen to nikahaken ing rajul sapa al akharu kang weneh ibnatahu ing anak wadone akhar. Walaisa lan ora ana bainahuma ing dalem antarane rajul lan akhar sodakun utawi mahar. Muttafaqun alaihi wa tafaqa min wajhin akhar ala anna tafsir syighar min kalami Nafi'. Hadirin rahimakumullah, nikah syighar itu dilarang oleh Nabi. Dilarang itu di sini para ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama mengatakan itu batal tidak sah. Sebagian ulama mengatakan sah. Kalau dalam mazhab Syafi'i, Malik dan juga Imam Ahmad mengatakan itu enggak sah, batil. Akadnya akad yang batil. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah itu hukumnya sah, tetapi masing-masing dari keduanya itu harus membayar mahar misil. Seperti apa nikah syighar itu? Yaitu misalnya ada dua orang laki-laki. Ada dua orang laki-laki yang sama-sama punya anak perempuan. Yang sama-sama punya anak perempuan. Si A punya anak perempuan, si B juga punya anak perempuan. Kemudian si A menikahkan anak perempuannya dengan si B dengan syarat si B menikahkan putrinya dengan si A. Oper-operan. Jadi anaknya dia dinikahinya, anak dia dinikahkan kepada dia, anak dia dinikahkan kepada dirinya. Ijolan, bahasa mudahnya itu seperti ijolan, tukeran anak. Dia mengatakan, si A misalnya mengatakan, saya nikahkan kamu dengan putriku yang bernama si Fulana dengan ketentuan kamu menikahkan putrimu denganku. Seakan-akan maharnya itu apa? Maharnya berupa dia menikahkan anaknya dengan dirinya. Itu namanya syighar. Bisa difahami ya. Jadi si A punya anak perempuan, si B punya anak perempuan. Kemudian si A menikahkan anak perempuannya dengan si B dengan syarat si B menikahkan anak perempuannya dengan dirinya. Dalam akad dia mengatakan, saya nikahkan putriku denganmu dengan ketentuan kamu menikahkan putrimu denganku. Menikah dengan syarat kamu menikahkanku dengan putrimu. Nah, di sini ada khilaf di antara para ulama sah atau enggak pernikahan seperti ini. Kalau dalam mazhab Syafi'i, mazhab Malik, mazhab Ahmad enggak sah. Pernikahan syighar namanya ini enggak sah. Tapi kalau menurut Imam Abu Hanifah sah. Tapi apa? Masing-masing harus membayar mahar misil. Si A bayar mahar misil,
Si B juga bayar mahar misil karena dia menikahi putri laki-laki itu, maka dia harus bayar mahar misilnya. Si B harus bayar mahar misil. Seperti yang kemarin kita sebutkan, mahar misil itu mahar yang sama dengan yang diberikan kepada misalnya ibunya atau saudara perempuannya ketika menikah. Itu menurut Imam Abu Hanifah. Tetapi dalam mazhab Syafi'i yang biasa kita anut, pernikahan semacam itu tidak sah. Hadirin rahimakumullah, sampai di sini pengajian kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya, menjadi ilmu yang barokah di dunia wal akhirah. Barakallahu fikum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghafirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.